Halo guys, welcome back to my YouTube channel From View. Di video kali ini kita kembali untuk melanjutkan alur cerita dari Solo Leveling chapter ke-21. So sebelum videonya gua mulai, gua ingatkan untuk kalian semua jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga untuk menekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan notifikasi setiap gua upload chapter berikutnya. Oke guys, jadi tanpa lama-lama lagi kita langsung aja menuju ke ceritanya. Di episode sebelumnya, adik dari Sung Jinwo yaitu Jin Ah terjebak di dalam kelas bersama teman-temannya di dalam sekolah yang sedang diserang oleh para orcs. Para orcs itu merasakan energi sihir dari Jin Ah. Akhirnya mereka mengincar Jin Ah dan mencoba membunuhnya terlebih dahulu. Orcs itu mengayunkan kapaknya ke arah Jin Ah. Sebelum kapak itu mengenai Jin Ah, pasukan bayangan milik Jinwo yang sebelumnya ditaruh di bayangan Jin Ah keluar dan menyelamatkan Jin Ah. Jin Ah menyadari bahwa monster itu milik kakaknya. Sementara itu di dalam gate, Jinwo dan hunter lainnya sudah mulai pertempuran dengan para monster yang ada di dalam gate kali ini. Di dalam gate kali ini monster yang muncul adalah ogre dan monster undead. Dengan kerjasama yang apik mereka bisa mengalahkan monster yang muncul. Jinwo tiba-tiba merasakan bahwa Jin Ah dalam masalah. Akhirnya Jinwo memutuskan untuk segera keluar dan meninggalkan tim tersebut. Tetapi ketua Park tidak setuju karena itu akan membuat kelompok mereka dalam bahaya. Ketika bos gate muncul, Jinwo pun mengeluarkan pasukan bayangan terkuatnya yaitu Beru. Jinwo memerintahkan Beru untuk melindungi para manusia dan membasmi monster yang ada, termasuk bos gate itu. Selain itu Jinwo juga mengeluarkan pasukan bayangan semut untuk membantu Beru. Akhirnya Jinwo pun meninggalkan tim dan langsung menuju ke pintu keluar. Di depan pintu keluar terdapat sekelompok monster undead, tetapi monster itu tidak menyerang Jinwo dan malah berlutut kepada Jinwo. Kemungkinan itu karena Jinwo adalah Shadow Monarch di mata mereka. Jinwo langsung mengeluarkan kaisel dan terbang dengan kecepatan tinggi menuju sekolah Jin Ah. Sementara itu di dalam sekolah, pasukan bayangan milik Jinwo masih bertarung dengan para orcs untuk melindungi para murid itu. Karena para orcs itu tidak bisa mengalahkan prajurit bayangan Jinwo, mereka akhirnya melaporkan kejadian itu kepada bos mereka. Bos para orcs ini adalah Draptar. Draptar yang mendengar laporan itu langsung turun tangan dan bersiap menuju sekolah Jin Ah. Dokter pun sudah memulai pertarungannya dengan pasukan bayangan Jinwo. Dengan mudah Draptar membunuh pasukan bayangan Jinwo, tetapi pasukan bayangan Jinwo akan kembali hidup kembali karena kekuatan Jinwo. Karena tidak bisa melenyapkan musuhnya, akhirnya Draptar berpikir untuk membunuh si pengendali pasukan bayangan itu. Draptar pun mengincar Jin Ah karena Draptar berpikir Jin Ah yang menggerakkan pasukan bayangan itu. Jin Ah pun tertangkap oleh Grakstar. Sebelum membunuh Jin Ah, Draptar merasakan kekuatan yang mengerikan mendekat. Draptar melepaskan Jin Ah karena gemetar ketakutan. Dia memerintahkan anak buahnya untuk kabur meninggalkan tempat itu karena sesuatu yang mengerikan sedang mendekati Jin Ah. Jinwo pun datang dan menenangkan adiknya yang sedang ketakutan. Jinwo marah besar karena Grakstar sudah menyentuh adiknya. Jinwo mengeluarkan beberapa pasukan bayangannya untuk mengantar para murid keluar dari gedung sekolah itu. Karena tidak bisa kabur, Grakstar memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Jinwo. Jinwo menghabisi satu persatu para orcs yang maju menyerangnya. Akhirnya seluruh anak buah Grakstar dibasmi oleh Jinwo. Tinggal tersisa Grakstar yang tidak percaya anak buahnya terbunuh dalam sekejap mata.
Jinwo mencengkeram Dragstar dan melontarkan pertanyaan, kenapa Dragstar membunuh para manusia? Dragstar pun menjawab itu adalah perintah yang muncul di kepalanya. Tetapi perintah tersebut tidak muncul kepada Jinwo. Jinwo yang sudah murka akhirnya membunuh Dragstar. Dalam gate, pasukan bayangan Jinwo membereskan semua monster yang ada. Akhirnya mereka memasuki ruangan bos. Hunter Park terkejut karena bos gate kali ini adalah Lick adalah monster yang berperingkat S. Mereka mulai khawatir akan terbunuh dalam penyerangan kali ini. Dari belakang muncul prajurit Undead yang sudah hidup kembali. Pintu masuk ditutup oleh Hunter Jump untuk menahan prajurit Undead. Hunter Jump hanya bisa menahan mereka selama 5 menit saat semua Hunter mulai panik. Beru maju dengan gagahnya untuk menghadapi Dragstar. Di sini Lip merasa bingung kenapa pasukan bayangan milik Shadow Monarch datang melawan mereka. Beru menjawab pertanyaan Lip tersebut, bahwa sang Shadow Monarch memilih langsung. Beru sebagai pengikutnya Klik tidak percaya kenapa tidak dia yang terpilih. Klik merasa iri karena tidak dipilih oleh Shadow. Shadow pun langsung menyerang Klik yang masih tidak percaya dalam sekali serang. Beru dapat mengalahkan Klik dan menghancurkan inti dari Anda. Semua pasukan Undead pun mati setelah intinya dihancurkan oleh Beru. Gate pun selesai tanpa adanya korban jiwa. Kembali lagi ke sekolah Jin Ah, tragedi itu memakan banyak korban dari pihak murid. Setengah murid dari sekolah itu terbunuh oleh para orcs. Hunter Jinwo sedang berdiskusi dengan ketua asosiasi soal kejadian tersebut. Kejadian aneh itu pun tidak hanya terjadi di Korea, melainkan seluruh dunia. Grafik menunjukkan munculnya gate di seluruh dunia meningkat drastis. Di sini ketua juga memberikan surat permintaan resmi untuk mengontrak Hunter Sung Jinwo. Permintaan itu datang dari negara besar seperti Amerika, Rusia, Jepang, Cina, dan dari Timur Tengah. Ketua asosiasi tidak bisa menghentikan itu dan menyerahkan semua keputusan kepada Hunter Sung Jinwo. Oke guys, mungkin chapter kali ini sampai sini dulu aja. Apakah Hunter Sung Jinwo di chapter berikutnya akan menerima tawaran dari berbagai negara tersebut? Kita saksikan aja di chapter berikutnya ya guys. Agar kalian tidak ketinggalan chapter selanjutnya, pastikan kalian subscribe dulu channel ini, oke? See you guys, bye bye.